Halo, selamat malam Pak. Boleh tolong dibuka mikrofonnya Pak, yang bacaan audio? Oke, halo, halo Pak. Mungkin bisa menggunakan headset Pak, mungkin kalau untuk headset Bluetooth bisa di ini dulu, ya, bisa di jaringannya disinkronkan dulu, atau bisa pakai kabel biar langsung terhubung earphone-nya. Ini belum ada suaranya. Tes, tes, Nah, ini tes, sudah terdengar ya. tes. Ada Jelas terdengar ini. ya? Ada. Suara Ya, kakak terdengar ya, nggak ya? ya terdengar. Oke. Tapi kalau Oke. pakai headphone, Salmanya nggak denger ya? Nih lagi pakai sini samanya. Pakai ini ya, pakai. Hah? Nggak kedengeran? Oh, nggak kedengeran ya? Kedengeran nggak? Hah? Atau mungkin Nih, bisa nih. dual device saya. Jadi ayahnya bisa pakai handphone. Lalu kedengeran nggak ya? Ini nggak bisa ini ya? Bisa gak? Nggak bisa. Nggak bisa. Atau mungkin kalau pakai Ada, kedengeran. kalau pak Dengar. kalau saran kakak mendingan dua device saja ya. Jadi Salmanya pakai headphone, ayahnya bisa join Zoom lagi Gimana, Mak? menggunakan handphone Kedengeran ayah. nggak? Ayah join pakai HP. Mana HP-nya? Pakai HP ayah. Eh,
Gak tahu deh. Halo Salma, Alah, bener ya namanya Salma ya? ya. Oke. Ayahnya lagi join pakai HP dulu. Oh ya, ayahnya lagi join pakai HP dulu. Oh iya, oke. Ya. Hmm. Kalau pakai earphone yang kabel tadi nggak bisa Salma ya? Gak bisa. Oh nggak bisa ya? Bisanya Kenapa cuma tuh? yang Bluetooth ini ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Recording in progress. Nah ini harus beda ruangan Ayah. Harus di luar. Harus beda ruangan. Ya. Eh, harus beda ruangan. Karena dia bergema nanti suaranya. Ya, Bergema. ya, oke. Oke, udah jelas ya. Ya. Mungkin boleh diaktifkan juga kameranya Ayah sama mikrofonnya. Oke. Nah, oke, sudah jelas ya. Ya, jelas. Oke, selamat malam. Gimana Selamat kabarnya malam. Salma sama Ayah sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Perkenalkan nama kakak, Kak Gunawan. Kakak yang akan menjadi tutor Real Class Algonova. Kakak adalah tutor mulai dari coding, math, desain, dan juga AI. Nah, nanti kurang lebih kita akan ada 4 sesi ke depan, Ayah. Nah, tapi sebelum itu, untuk pembelajarannya kurang lebih 1 jam ke depan. Apakah Ayah Ya, bersedia untuk mendampingi Salma? ya, siap. Oke, bersedia ya. Nah, nanti kita Ya. akan mulai dari mengetahui minat dan bakat dari Salma nih seperti apa dan Oh bagaimana ya. ayah mengarahkannya. Nah, yang Siap. kedua, nanti ini yang sesi yang paling seru. Kita akan belajar sambil bermain. Siap. Oke. Nah, yang ketiga, nanti kakak akan memperkenalkan pembelajaran di Algonova itu seperti apa. Dan yang Hmm. keempat, nanti jika Salma memang memiliki minat dan antusias, kakak akan bantu untuk pendaftaran dan pembiayaannya. Oh ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, Ayah atau Salma? Ah, cukup lah. Lanjut dulu saja. Oke, cukup ya. Ya. Oke, Salma kalau boleh tahu nama panjangnya siapa? Fatina Salamar Zatunisa. Wih, bagus banget namanya ya. Salma umurnya berapa sekarang? 11 tahun. 11 tahun. Kalau 11 tahun itu berarti kelas 6 SD bukan? Iya. Oh, berarti lagi persiapan buat ini ya, ujian akhir sekolah ya? Mau masuk SMP ya? Iya. Iya. Udah tahu belum mau SMP di mana? Di MTS saja. Wih, mudah-mudahan masuk ya ke MTS yang Salma inginkan ya. Iya. Oke. Kalau kakak boleh tahu nih, Salma hobinya apa? Eh, Biasanya kalau ada waktu suka naik sepeda. Suka naik sepeda? Oh, Iya. suka jalan-jalan santai gitu naik sepeda. Iya. Oh. Tapi pernah ikut lomba sepeda nggak? Enggak. Nggak pernah. Oh. Oke, berarti memang suka olahraga ya, Salma ya? Iya. Oke, tapi kelihatan sih sehat banget ya, Salma ya. Oke, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi selain olahraga nih, Salma suka main game nggak? Lumayan. Game apa tuh biasanya? Apa ya? Roblox. Roblox. Iya. Sehari berapa kali main Roblox, Salma? Biasanya Hmm?
Tergantung udah jatuh belum dari atas bawah. Oh, selama belum jatuh lanjut terus ya. Iya, Oke. Kalau Roblox Studio udah pernah nyoba belum? belum. Belum pernah. Nah, kalau Roblox Studio itu bisa bikin karakter Robloxnya Salma sendiri nih nanti. Iya, Heeh. Salma pengen nggak punya karakter Roblox sendiri, bikinan Salma? iya pengen. Penasaran ya? Iya, Oke, nanti kakak tunjukin ya. Oke. Kalau cita-citanya Salma apa? cita- guru. Jadi guru. Wih, mulia banget nih. Guru apa? Belum tahu sih. Belum tahu. Tapi memang seneng ya kalau ngajarin orang lain ya. Iya, Oke. Kalau pelajaran favorit Salma apa? matematika. Oh, matematika. Matematikanya udah nyampe mana di sekolah? Kayak desimal persen gitu. Oh, berarti kalau misalnya kayak kubus atau persegi panjang, udah hafal belum rumusnya? Udah, Oh, udah udah pernah hafal ya? dipelajarin. Oh, udah jago ya, soalnya cita-citanya jadi guru ya. Hmm, Oke, baik. Kalau untuk main laptop, udah jago belum Salma? belum terlalu. Tapi udah bisa ngeklik-ngeklik ya. Ya, Oke. Ayah, kalau kakak boleh tahu, yang daftarin di kelas Algonova ini siapa ya? Yang dapat itu. Ibunya. siap. Iya. Kenapa ya? Ibunya pengen daftarin di kelas Algonova. Ya, mungkin itu pertama Pertama supaya supaya mengetahui mengetahui minat minat bakat bakat sama. sama. Mm, Terus Terus ya ya persiapan persiapan nanti mau mau masuk masuk MTS, MTS, SMP SMP, atau ke depannya. Jadi jadi sudah ada bayangan bayangan lah lah kemampuan anak ada di mana, minatnya apa. Ayah, supaya mohon nanti. maaf masih bergema ya suaranya. Oh, bagaimana? Iya. Oke. Oke, Uh, bentar. Memang kalau agak deketan dia bergema ya. Ya. Oke, cukup Nah, ini mendingan ayah. Boleh tolong diulang ayah, maaf. ya. Jadi yang pertama ingin mengetahui Mm, bakat dan minat Salma ada di mana gitu ya. Kemudian ya sebagai persiapan Dari sini. nanti mm. studinya kemana? Misalkan mau ke apakah ke MTS, apakah SMP atau nanti bahkan ketika nanti apa selanjut studi misalkan di kuliah dan lain sebagainya supaya tidak bingung lagi. Oh, oke. Berarti intinya lebih pengen arah pendidikannya nanti lebih jelas ayah ya. Ya betul. Oke. Tapi kalau harapan mengikuti kelas Algonova ini apa ya? Harapannya ya tidak terlalu muluk barangkali ya, ya supaya paling tidak saat ini Salma bisa eh, lebih memahami eh, minat dan bakat dia sendiri. Kemudian ya paling tidak eh, apa yang akan diberikan materi pada kesempatan malam ini itu bisa bisa bermanfaat bagi Salma itu aja sih. Oh, oke, siap ayah. Yang penting intinya bermanfaat aja ayah ya. Ya. Gitu aja. Oke. Kalau tujuan jangka panjangnya nih ayah, pengennya Salma itu nanti ke depannya seperti apa? Inginnya ya semua orang tua juga ingin juga anaknya Mm, intinya kan ke situ. iya. Apa aja yang terbaik buat Salma pasti ayah Ya. mendukung ya. Iya betul. Alhamdulillah Salma ya punya ayah yang baik banget ya. Bener-bener support Salma Iya, nih. Masya iya. Allah. Oke. Nah, kalau kakak boleh ambil kesimpulan nih. Berarti saat ini Salma umurnya 11 tahun. Terus saat ini kelas 6 SD ya. Sedang Iya, sibuk buat persiapan SMP nih. Dan juga suka matematika tadi Salma ya. iya. Suka matematika dan juga tadi suka olahraga dan juga bermain game Roblox. Mm-mm. Oke, bener ya. Dan dari ayah harapannya pengen yang terbaik aja buat Salma. Yang penting Iya. baik dan juga yang penting mungkin Salmanya bisa bertanggung jawab dengan pilihannya ayah. Seperti itu ya. Ya. Oke, baik.
Kalau dari kakak pribadi, kakak akan merekomendasikan nanti kelas Math Masternya ya. Kelas Hmm. Math Master ini untuk anak usia 10 sampai dengan 12 tahun. Tapi Hmm. nanti kita ini lebih banyak belajar memahami ya. Jadi bukan menghafalkan. Beda dengan Iya. pelajaran di sekolah. Seperti itu. Jadi kalau anak sudah tahu tujuan matematika dengan jelas, dia akan lebih mudah lagi buat belajar matematika Hmm. dibanding cuman menghafal saja. Seperti itu. Nah, mungkin kalau untuk di Robloxnya, kakak juga ada rekomendasi nih, eh, kelas yang namanya Visual Programming. Kelas Visual Programming ini, nanti Salma akan belajar nih, buat membuat suatu game, tapi dengan format yang menyenangkan. Nanti kakak akan tunjukkan ya. Baik, kakak izin share screen dulu. Oke. Oke, Salma apakah sudah terlihat? Udah. Oke, Salma kalau kakak boleh tahu nih, materi matematika yang paling Salma suka apa? Kayak dari pecahan biasa, desimal sama persenan. Oh gitu. Kalau Ya, misalnya geometri suka nggak? geometri. Gak Geometri terlalu. itu kayak persegi panjang, segitiga, kayak gitu. Gak terlalu. Oh nggak terlalu ya. Oke, kakak mau nanya sedikit nih sama Salma. Ini bentuk apa Salma? Yang mana? Ini, yang ini. Persegi panjang. Persegi panjang ya. Oke, Iya. kalau rumus keliling persegi panjang itu apa Salma? Masih inget nggak? Enggak, terakhir kali saya diajarin tuh pas kelas 5. Oh pas kelas Agak-agak 5. lupa. Udah setahun yang Ya, lalu jadi lupa ya. ya, Oke, kakak mau kalau rumus luas, masih inget nggak? luas. Mm-mm, luas Yang persegi panjang. 2 kali gitu bukan? Nah, kalau itu LK. rumus keliling, bener. Yang tadi 2 kali apa? Salma inget nggak? 2 kali, 2 kali berapa? hmm, 2 kali berapa? Panjang sama lebar. Yes, bener. 2 kali panjang tambah lebar ya? Iya, Oke. Nah, sekarang kakak mau nanya nih sama-sama. Kenapa rumusnya ini 2 kali panjang tambah lebar? Kenapa nggak 3 kali panjang tambah lebar atau 4 kali tambah panjang lebar? karena dua sisinya ada yang sama. Dua sisinya ada yang sama. Yang mana? Iya, yang atas sama yang bawah, Hah? yang samping kanan sama yang samping kiri. Oh, oke. Wah, ini logikanya udah bagus banget nih, Ayah. Ini Hmm. jujur ya, ya. Ini pertama kali kakak nanya, anak ini benar-benar bisa menjelaskan dengan baik kenapa rumusnya itu seperti ini. Hmm. Biasanya jawabannya selalu udah dari sananya. Seperti Hmm. itu, Ayah. Nah, Iya. jadi ibarat gini, ibarat Salma itu lagi di sini ya. Di dekat rumah Salma ada lapangan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nah, tapi Salma sekolah olahraga kan? Iya. Oke, ibarat Salma lagi lari pagi nih. Hmm, Salma mau mengkelilingi lapangan. Berarti kalau Salma mengelilingi lapangan, otomatis Salma ini melewati semua sudut dari lapangan ya, bener nggak? benar. Nah, seperti itu. Jadi 2 kali panjang tambah lebar itu karena panjangnya itu ada di kedua sisi, bener ya? Iya. Beserta luasnya juga sama. Oke, baik. Nah, kalau misalnya luas dari segitiga, Salma tahu nggak? Eh, apa ya? Setengah, masih Agak ingat nggak? lupa. Oh, agak lupa ya. Oh, ya udah nggak apa-apa. Oke, Lupa. nggak apa-apa. Nanti kan pengen jadi guru, pasti ingat lagi ya. Ya. Iya. Oke, nah, jadi gini Ayah, di sini itu matematikanya di Algonova, kita lebih banyak untuk mengajarkan pemahaman, bukan Hmm. menjejalkan atau menghafalkan rumus. Ya. Seperti yang kita tahu ya, ya, kalau di pelajaran formal di sekolah, kita itu kan lebih banyak menghafal rumus. Yang Ya. mana setelah anak menghafal rumus, ketika anak sudah SMP atau SMA,
Mereka akan lupa. Mereka akan lupa, wah dulu rumusnya apa ya? Karena mereka nggak tahu kegunaan dari rumus itu sebenarnya apa. Kegunaan yang benar-benar bisa di kehidupan nyata. Seperti itu, Ayah. Sedangkan Mm-mm. kalau matematika yang baik ya, kalau misalnya Salma bisa memahami dengan baik matematika itu seperti apa, maka ketika Salma menghadapi suatu masalah atau cara berpikir, itu akan sangat berpengaruh. Maksudnya gimana? Ketika menghadapi suatu masalah, kalau Salma punya pemahaman matematika yang baik, Salma itu nggak akan lompat-lompat buat lewatin masalahnya. Salma akan bisa meruntutkan masalahnya. Masalahnya itu di mana. Dan akan bisa menemukan solusi yang terbaik. Jadi matematika di Algonova ini lebih ke matematika logik dan pemahaman, ayah. Yang mana akan sangat berguna sampai masa depan Salma. Seperti itu. Apalagi kalau misalnya udah paham nih matematika, pasti Salma nanti akan lebih mencintai matematika. Bener nggak Salma? Iya. Misalnya nih, Salma dijelasin sama guru Salma. Salma, rumus persegi panjang itu seperti ini. Tapi nggak dijelasin nih, kenapa rumusnya kayak gitu. Mungkin Salma akan lupa, bener nggak? Iya. Tapi kalau kakak jelasin kayak tadi, pelan-pelan, kenapa sih rumusnya seperti itu? Terus ada gambaran nih. Oh iya, misalnya Salma lagi lari pagi, terus kelilingin lapangannya. Nah, di situ Salma ada gambaran. Oh iya, rumus keliling persegi panjang, ya berarti kita tinggal menambahkan semua sisinya. Gitu. Jadi benar-benar kelihatan kasus nyatanya. Oke. Nah, otomatis kalau misalnya Salma lebih paham sama matematika, akhirnya Salma makin menyukai matematika. Ya di mana Salma semakin suka matematika, kemungkinan untuk sukses di masa depan jauh lebih tinggi. Karena seperti yang kita tahu ya, Ayah dan Salma ya, sekarang ini kan Ya. banyak banget anak yang diajak ngobrol aja nggak nyambung. Mhm. Dia diajak ngobrol apa, jawabnya udah kemana. Seperti itu. Tapi kalau misalnya biasanya anak suka matematika dan dia benar-benar paham, diajak ngobrol tuh benar-benar nyambung, Ayah. Ini kayak Salma nih bener-bener nyambung nih. Kakak langsung ada gambaran nih tadi. Salma itu langsung ngerti ya. Panjang tambah panjang, lebar tambah lebar. Seperti itu. Oke. Nah sekarang kakak mau masuk ke sesi prakteknya nih. Salma udah siap belum? Iya. Udah siap ya? Oke, let's go ya. Bentar. Salma berapa bersaudara Salma? 4. Empat. Wih. Berarti Salma anak keberapa? Anak ketiga. Anak ketiga. Kakak-kakaknya udah pada lulus sekolah? Masih sekolah. Oh masih sekolah semua. Oh, Iya. yang paling gede umur berapa Salma? 17. Umur 17. Berarti kelas 3 SMA ya? Iya. Oke, bentar nih kakak kirimkan dulu linknya. Nah, Udah itu deh, yang di WhatsApp boleh tolong di kopas mungkin kakak bantu ya. Di sini aja nih sama. ambil Nah, kacamata ayah. Salma bisa mengkopas nggak Salma? Oh, Link belum. yang kakak kirim. Bisa sama nggak? Bisa nggak Nggak Salma? tahu. Hah? Nggak terlalu bisa. Di kopi. Di Di kopi copy aja. itu ada mouse-nya. Dibuka Dibuka di di browser browser ya. ya. Iya, betul, Ayah. Nih, Tinggal aman nih. diklik aja di browser. Nih, oke. Nah, buka di sini mas.
Ya, Ya ya. ada. Login. Oke ya. Oke. Ya, Ya. di sini ya sama ya. Iya, Ini. sudah bisa belum Ayah? Udah Udah. masuk. Udah masuk ya? Oke, boleh tolong sambil share screen? Share screen itu Yang klik yang yang hijau yang bagikan, Yang Salma. Salma ada nggak? Yang Salma. warna hijau Salma. HP-nya taruh aja dulu. Oh ya. nggak sama di share screen. Yang sama ya yang di share screen ya. Iya, betul Ayah. Bentar. Kalau Nih, kakaknya mana yang nomor ini nih? 2 kelas berapa Salma? Kakak kelas kelas 2. 2 SMP. Oh, kelas 2 SMP. Oke. Nah, ini. Berarti Salma punya abang atau kakak perempuan aja? Eh, Dua-duanya kakak laki-laki. Oh, dua-duanya kakak laki-laki. Iya. Oke, berarti banyak pelindungnya Salma ya. Hmm. Oke. Nah, Jadi ini nggak udah di takut ya share kalau sudah ketemu orang lain kelihatan, ya. Kak. Iya, kelihatan Ayah. Ini tinggal di Ya, copy aja yang ID dan passwordnya ya. ID-nya yang Salma 62. berapa? 62. Yang Salma Oke, 62. Yang ini nih Ayah, yang di komen, ya, di obrolan Ayah. Ada ID, nah itu tinggal di kopas aja ID-nya. bentar. Gimana, Kak? Di obrolan Ayah kan ada ID ya. Kakak Oh, kirim oh eh, iya, di obrolan sebentar. obrolan di Zoom-nya ya. Oh iya, Hmm, ada Salma oh 62. ID. Ya, ID sama 62. Iya, nah itu tinggal di kopas aja ya. So, ID-nya nggak usah di kopas, jadi kopas yang Salma 62-nya aja. S-nya 2 ya. Oh, Iya, betul. Betul lah ya. Mas, buat login ya? Iya, buat login. Oke. Nah, passwordnya 8911. Iya. Oke, diklik yang I want to see. Oke, sekarang mungkin Salma boleh nih gerakin mouse-nya nih. Mak. Oke, Nih, pakai ini ya. Tuh, oke, siap. nih. Ini mouse-nya pegang. Nah, Salma, ini kakak mau nunjukin nih, di Algonova ini ada beberapa fitur nih. Nah, ini Salma boleh klik yang ini nggak? Yang community. yang ini. Ya, betul. Nah, oke. Jadi community ini adalah game-game yang dibuat oleh anak-anak dari Algonova nih, Salma. Jadi ada yang bisa bikin game Minecraft, ada yang bisa bikin game Roblox. Dan ini teman-teman sepantarannya Salma semua nih. Nah, coba Salma boleh scroll ke bawah. Nah, tuh bisa dilihat-lihat Salma. Salma suka ngegambar nggak? Lumayan. Lumayan. Paling suka biasanya gambar di mana? Di buku gambar atau di mana? Biasanya di kertas biasa di belakang buku. Di belakang buku. Iya, Oh, itu biasanya kalau lagi bosan belajar ya, sambil iseng-iseng iya, gambar ya. Oh, iya. siap. Kakak mungkin boleh lihat nggak Salma gambarnya? Siapa tahu masih ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Contoh gambarnya ada nggak? Gak tahu deh. Ah, nggak tahu Oh, udah deh. lupa. Oke, biasanya gambar karakter apa Salma? Biasanya mah gambar orang biasa gitu. Orang biasa. Gambar Oh, orang. jadi bukan karakter game atau karakter animasi ya? Nah, Oh, kalau karakter kartun pernah ngegambar nggak?
Nah, Misalnya kayak Jumbo gitu. Karakter apa yang paling Salma suka biasanya? di film mana? Film film apa? Kalau Di film yang mana? Oh, ya emang Salma banyak karakter nonton filmnya? Iya, Oh, yang paling sama suka oke. apa? Yang paling Salma suka apa filmnya? film Cindy House. In apa? Cindy House. Oh, oke oke. Kayaknya kakak kurang tahu sih kalau Simbi House ya. Apa itu judulnya apa? Cindy House. Sin Bihok. Oke. Nah, di sini jadi banyak nih Salma. Ada yang gambar 2 dimensi, ada yang gambar 3 dimensi. Ini teman-teman Salma semua nih. Dan ini dari seluruh dunia Salma. Salma pengen nggak punya teman dari berbagai negara? Ya, punya. Pengen ya. Jadi bisa sharing-sharing nih. Kamu makannya di negara sana apa? Aku di sini makan nasi Padang. Kayak gitu. Nah, di sini juga Salma bisa saling like dan komen nih. Jadi kayak Salma komen nih, wah gambarnya bagus banget atau gamenya bagus banget nih. Salma pengen juga dong game kayak gitu gitu. Jadi bisa saling sharing-sharing sama teman-teman pantaran Salma nih. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya buat berkreasinya, Salma itu bisa di bagian laboratori. Laboratori ini nanti tempat Salma berkreasi nih. Salma mau bikin game yang seperti apa, Salma mau bikin animasi yang seperti apa, itu bisa di laboratori. Seperti itu. Gimana Salma ngeliat game teman-temannya Salma? Ya, bagus. Bagus ya? Ya. Oke. Nah, oke, sekarang kita lanjut ya ke course-nya nih. Boleh tolong diklik lagi course-nya? Oke, sekarang kita praktek matematikanya ya. Nah, sekarang diklik yang ini, Salma. KM Math Master. Oke, good. Nah, kita mulai dari sini dulu. Bingo Matematika. Oke, lagi loading. Nah, sekarang Salma boleh klik bendera hijaunya. Oke, oke, ditunggu aja. Nah, sekarang di sini Salma coba jumlahin ya. Jangan pakai kalkulator. Jadi Salma klik aja mulai permainannya. Oke. Nah, sekarang Salma isi di sini nih. 50 tambah 30 berapa? Oke. Oke, diklik. Good. Jadi kita mulai dari matematika sederhana dulu ya. Ini buat mengetahui pola Oke, pikirnya good. Salma itu seperti apa nih. Kecepatan berhitungnya. Oke. Oh, kurang. Kurang Nah, dikurangi. oke, good. 32 ditambah 7. Oke, oke, oke. Salma ini tipikalnya kalau udah paham kayaknya bakal cepet banget Ayah ya. Mm-mm. Biasanya Dia begitu. awalnya, iya awalnya mungkin masih agak ragu-ragu kan. Tapi setelah jawab beberapa soal nih, dia cepet banget nih jawabnya. Oke, oke, oke. Nah sekarang Salma tinggal masukin aja nih ke puzzle-nya. Salma tinggal cocokin aja. Oke,
Jadi kita mulai sama soal yang mudah dulu, nanti kita akan masuk ke soal yang biasa Olimpiade Matematika gunakan ya. Oke, good Salma. Cukup cepat juga ya ngerjainnya ya. Udah di luar kepala ya Hmm. Salma ya. Hmm. Oke, ini kalau ditanya muridnya nanti nih kalau udah jadi guru, kayaknya udah nggak perlu buka buku lagi nih. Oke, sekarang coba diklik yang ini Salma. Yang ini. Iya, yang itu betul. Oke, sekarang kita ke soal yang ini Salma. Yang nomor 4, pemecahan masalah. Nah, sekarang coba Salma kerjakan ya. Nah, diisi aja di situ langsung. Kan? Betul. 26 sama itu yang di atas, bukan 20. Oh, Nggak usah grogi Salma, santai aja ngerjainnya. Pelan-pelan aja. Oke, udah yakin belum sama jawabannya? belum, belum, belum. Nggak apa-apa Salma. Nggak usah takut buat salah, karena kita belajar dari kesalahan kita Salma. Udah yakin sama jawabannya? Udah. Bener nih, nggak mau dirubah lagi nih, yakin? Iya, yakin. Oke, ini bener nih, 40 kurang 15, 35 nih sama. Iya, Yakin? yakin. Oh ya udah, kalau Salma yakin, boleh klik yang ini. Hmm. Salah ama. Ih, Salma bayangin Salma punya 40 permen nih. Terus ayah mau minta 15 permen. Kira-kira sisanya berapa yang Salma pegang? Tadi belakangnya udah bener 5 nih. Kakak kasih clue-nya ya. Di sini kan belakangnya 5. Nah, sedangkan di sini 0. Berarti mungkin nggak kalau belakangnya 0? belum Nggak mungkin. apa-apa Salma. Santai aja. Coba tarik napas dulu Salma. Ini, Grogi. iya, ini cuman grogi doang ayah sebenarnya ya. Masa nggak bisa sama? Nggak apa-apa Salma, santai aja. Coba tarik napas dulu Salma. Atau mungkin mau minum air putih dulu nggak apa-apa. Sama. Minum air putih. Gak deh. Oke, misalnya ayah mau, Salma memiliki 40 permen. Nah, terus ayah mau minta nih 15 permen sama Salma. Sisanya berarti berapa? Oke, udah yakin belum sama jawabannya? Yakin. Yakin, bener. Yakin nggak? Hmm. Yakin ya. Ayo udah, kalau yakin Salma boleh klik yang ini. Yang tanda checklist hijau. Ini yang kakak lingkari. Yang ini Salma, yang kakak lingkari yang ini. Kanan hijau, Mak. Hmm. Ketutupan. Oh, ketutupan ya. Bisa nggak? Kalau Ini ketutupan, sembunyikan video aja. ketutupan sama ini. Oh, ininya pindahin aja ke bawah atau ke atas. Ini ininya Pindahin di ini aja. aja. Nah, nah bawah. Nih, ya klik.
Oke, good. Bener ya jawabannya ya. Oke. Nah, kita lanjut yang level 3, Salma. Coba diklik yang level 3 ini. Oke, itu betul. Nah, sekarang coba dibaca soalnya baik-baik. Lalu Salma jawab ya di sini ya. Bacanya pelan-pelan aja Salma, nggak usah buru-buru. Santai aja, santai. Nih, coba coba Salma baca Salma. Badut, Badut, badut memiliki 8 bola biru dan 10 bola merah muda. ya, Dia lalu. lalu dia memberikan 6 bola kepada anak-anak. Oke, nah sekarang Salma nggak usah fokus ke sini dulu. Salma fokus sama kalimat yang ini. Berarti badutnya memiliki berapa? 18 Oke, bola. good. Nah, baru setelah Salma bener-bener paham sama kalimat yang pertama, Salma boleh lanjut ke kalimat yang kedua. Dia memberikan 6 bola kepada anak-anak. Oke, nah berarti sekarang sisanya berapa Salma? 12. Yakin? Yakin nggak? Yakin deh. Yakin ya. Ya udah kalau yakin, boleh diketik. Oke, di checklist yang kayak tadi. Oke, good. Bener ya. Jadi nggak usah terkecoh sama bola biru dan bola merah mudanya. Karena ujung pertanyaannya, Salma, dia memberikan 6 bola kepada anak-anak. Berarti kalau dia hanya memberikan 6 bola, yang nggak ada jawaban biru atau merah mudanya, berarti ini adalah total jumlah. Udah paham belum, Salma? Udah. Oke, ini Salma sebenarnya bisa ya. Memang nggak grogi aja nih. Gimana, mau minum air putih dulu nggak? Enggak deh. Oke, ya udah kita lanjut ya ke level selanjutnya ya. Level 4. Oke. Nah, coba Salma baca baik-baik. Bukan aturan yang digunakan untuk menyusun deretan angka dan tulis angka berikut. Mm-mm. 9. Oh, yang dikotakin itu Mm-mm. selanjutannya dari nomor 25. Eh, Yes, dari angka. betul Salma. Oke, udah yakin belum? Oke. Yakin. Oke, sekarang boleh di checklist ini kalau yakin. Oke, sekarang sebelum kita lanjut level, Kakak mau nanya dulu, kenapa ini jawabannya 28? Karena dari 16 ke 9 3, dari 19 ke 22 3, dari Mm-mm. 22 ke 25 3. Oke, berarti karena selisih angkanya sama ya setiap perpindahan angka ya. Oke, sekarang kita lanjut ke level 5. Nah, coba tolong dijawab Salma. Udah yakin sama jawabannya? Udah deh. Mau dirubah nggak? Berubah. Gimana Salma, mau dirubah nggak jawabannya? Dibaca sama. Iya kan udah. Terdapat 34 buku di rak pertama dan 12 lebih banyak di rak Hmm. Berapa jumlah buku yang ada di... rak kedua. Oke, Oh, kedua rak.
Hmm. Bukan di rak kedua, di kedua rak. Hmm. Oke. Nah, sekarang gini, kakak kasih gambaran nih. Misalnya di depan Salma ada rak. Isinya berapa Salma? 34 buku. Oke. Di rak selanjutnya, di rak kedua, ada berapa? 46. Kenapa ada 46? Karena di rak kedua Hmm. ada 12 buku lebih banyak. Oh, oke. Bagus. Nah, jadi jangan terkecoh sama 12-nya. Tapi pahamin kalimatnya dengan baik sama. Karena matematika itu sebenarnya kalau untuk logika ada di kata kuncinya, di kalimat kuncinya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita baca kalimat matematika seperti ini, dibacanya pelan-pelan. Kita pahami dulu kalimat per kalimatnya seperti apa. Gitu. Oke, berarti jawabannya berapa? 80. Yakin? Yakin. Oke, kalau yakin boleh di checklist. Oke, good. Oke, sekarang kita lanjut ke level 6 ya. Oke, udah mulai paham nih kayaknya nih. Nah, coba Salma baca lagi. Seekor tupai menemukan 5 kacang dan membaginya secara merata kepada anak-anaknya. Berapa Hmm, banyak anak yang memiliki tupai? Berapa banyak anak yang dimiliki tupai? yes. Berapa banyak Salma? Antara 4 atau 5. 4 atau 5, ayo. Bukan 5 kacang. Kasih. Biar ibunya bagi. Yakin 4? Yakin. Nggak mau dirubah Dibaca, lagi nih jawabannya? dibaca tuh ininya soalnya. Nih, bayangin ini tupai, dia habis berburu nih Salma. Nah, dia ke sarang nih. Nah, di sarangnya ini ada anak-anaknya. Di sarang ini ada anak-anaknya. Nah, si tupai ini ngebawa tadi berapa? 5 kacang. 5 kacang. Nah, dan membaginya, Secara merata. oke. Kalau dia membaginya secara merata kepada anak-anaknya, berarti berapa banyak berapa banyak anak yang dimiliki sama tupainya? 5. Nah, yakin sama jawabannya? Yakin. Oke, kalau udah yakin boleh di checklist. Oke, good. Nah, jadi kalau misalnya dia menemukan 5 kacang dan membaginya secara merata. Nah, kata kuncinya itu di merata. Jadi jangan terkecoh nih. Wah, ibunya nggak kebagian gitu. Jadi nggak usah dipikirin ibunya kebagian atau enggak. Karena di sini, di secara merata. Gitu. Jadi ada kata kuncinya Salma. Kalau misalnya kita memahami soal matematika logika. Seperti itu. Ya mungkin ibunya sudah makan kacangnya duluan. Jadi dia tinggal bawa kacangnya buat anak-anaknya. Sampai sini gimana? Udah paham belum? Oh, masih bingung? Lumayan deh. Udah lumayan paham ya? Oke, ini udah habis minum nih. Berarti PD-nya makin nambah ya, sama fokusnya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke level 7 Salma. Oke, tolong dijawab. Hmm. Eh, Angka berapa yang harus dituliskan di dalam kotak agar persamaan tersebut benar? Hmm, 20 kurang 4. 64. 64. Jadi
Eh, Pelan-pelan Salma. Ingat, kata kuncinya pelan-pelan, dipahamin baik-baik. Nggak usah buru-buru, tenang aja. Yakin sama jawabannya? ya. Oke, kalau yakin boleh di checklist. Oke. Nah, sekarang kakak tanya, kenapa Salma jawabnya 44? Soalnya hitung dulu kan 44 kurang 44 0. 20 tambah 20 40. Wih, keren. Udah ketemu ya berarti ya kalimat intinya di mana ya? Iya. Udah mulai paham ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi Salma. 20 tambah 44. Kita langsung lihat aja hasil akhirnya itu berapa. Kan di sini langsung kelihatan nih hasil akhirnya. Kalau hasil akhirnya 40, berarti kan logikanya 20 ditambah 20. Benar nggak? Iya. Nah, sekarang kita tinggal habisin si 44-nya aja. Gitu. Oke. Gimana, seru nggak belajar kayak gini Salma? Iya, seru. Seru ya. Udah, kita lanjut lagi, siap nggak? Siap-siap. Oke, let's go. Nah, ini boleh diklik level 8-nya. Oke, dibaca. Tentukan keliling segi panjang yang lebarnya. M panjangnya 2 cm. Panjang tuh yang dari sini ke sini. Lebar dari. Oh, panjang kali lebar. Cari dulu panjangnya berapa, Ama. Ingat, Iya, kata kuncinya Salma. Santai aja Salma, kita nggak dikejar bel sekolah kok, tenang aja. berarti itu segi panjang. Nah, Tentukan keliling segi panjang yang lebarnya 3 cm dan panjangnya lebih panjang. Itu panjang. Udah tahu. berapa Salma? Eh, masih agak bingung, tapi kayak Nggak apa-apa. kan Namanya juga kita belajar. Bingung itu wajar. Justru kalau misalnya kita bingung dan nggak mau mencoba, justru kita nggak ada perkembangan. Nah, sekarang coba pakai gambaran yang tadi kakak kasih sama-sama. Nih, Salma pahamin kalimatnya baik-baik ya. Tentukan keliling persegi panjang. Nah, berarti sampai sini nih. Kita fokusnya apa? keliling persegi panjangnya. Berarti menentukan keliling persegi panjang ya. Yang lebarnya, Lebarnya 3 cm dan panjangnya 2 cm. oke. Berarti kalau lebarnya itu kan begini ya. Iya, Lebarnya begini. Nah, lebarnya berapa tadi? 3 cm. 3 cm. Oke, sampai sini jelas ya. Terus, sekarang kita berarti harus melihat apa? Melihat panjangnya Oke, nah panjangnya berapa Salma? 2 cm. 2 cm. Yakin 2 cm? Oh, ini apa? 5 5. Kenapa 5? karena lebih panjang 2 cm. Oke, berarti karena ini kata kuncinya ya. Karena lebih panjang nih. Bener ya?
Oke, jadi hati-hati sama kalimatnya Salma. Serunya di sini Salma. Jadi yang seru dari matematika logika itu adalah jebakan-jebakannya Salma. Ibarat main game Roblox nih. Kita harus bisa ngindarin jebakan-jebakannya nih. Jangan sampai kita kepleset nih kena jebakannya. Bener nggak? Iya, Oke, nah berarti sekarang berapa Salma kelilingnya? kelilingnya kan. Mm-mm. Ingat nggak yang tadi kita lagi lari pagi olahraga di lapangan bola? Berarti panjang tambah lebar kali 2 ya? Coba Salma jawab aja. Pokoknya Salma harus percaya diri sama jawaban Salma. Gak usah takut salah Salma. Kita belajar dari kesalahan kita. Yakin sama jawabannya? Yakin nggak? Eh, nggak tahu juga sih. Oke. Kan mau jadi guru nih, berarti harus yakin sama jawabannya. Oke, coba Mak, bilang, Salma yakin gitu. Coba bilang kayak gitu. Sama yakin. Oke, kalau yakin boleh diklik ya. Oke, bener ya jawabannya ya. Ya. Jadi sebenarnya kayak tadi Salma. Salma fokus aja. Salma kasih gambaran kayak yang tadi rak ya. Ini soalnya persis kan. Cuman bedanya kan ini nyari keliling perseginya. Kayak gitu. Jadi paham kalimat per kalimatnya Salma. Kalau kita lagi belajar soal matematika logika. Seperti itu. Sampai sini gimana? Ada yang bingung nggak? Eh, suka agak valibet ngomongnya sama ini. Oke, nggak apa-apa Salma. Kita pelan-pelan aja. Jadi kita kalau ngerjain soal matematika itu usahain buat tenang dulu Salma. Kita pahamin kalimat per kalimatnya, baru nanti Salma boleh simpulin ujungnya apa. Jadi nggak usah buru-buru nih. Mungkin kan kalau Salma ngerjain soal UTS ada waktunya ya. Iya, Jadi takut waktunya habis ya. Jadi nggak usah iya. takut sama waktunya habis Salma. Tapi kita fokus ngerjain kualitas dari soalnya. Kayak gitu. Oke, sekarang boleh kita lanjut ke nomor 9 Salma. Level 9. Nah, oke, tolong dijawab ya. Yulan 3 tahun lebih tua dari Ayu, tapi 4 tahun lebih tua, lebih muda dari Kadir. Hmm. Ingat kata kuncinya Salma. Kata kuncinya apa? Pahamin, Dulu. pahamin Ya, kalimatnya pelan-pelan. Yulan 3 tahun. Ingat, satu kalimat. Yakin sama jawabannya? Yakin. Oke, coba bilang aku yakin gitu. Aku yakin. Oke, sudah kalau yakin boleh di checklist. Oke, nah kenapa? Kenapa Kandar lebih tua daripada Ayu? Karena Hmm? apa ya? Nah, nih coba. Kamu kan tadi udah ngejawab bener nih.
Kenapa tuh jawabannya kayak gitu? 4 tahun lebih. Karena 4 tahun lebih muda dari Kandar. Nah, coba kita satu-satu dulu karena kalimatnya. Yulan, 3 tahun lebih tua dari Ayu. nah berarti dari kalimat ini lebih tua Ayu apa Yulan? Yulan, Oke. Nah, baru selanjutnya nih, tapi 4 tahun. lebih muda dari Kandar. Oke. Berarti kalau 4 tahun lebih muda dari Kandar, lebih tua siapa? Lebih tua Kandar. Yes, benar. Oke. Ketemu jawabannya ya. Udah paham belum sampai sini? Udah. Oke, sekarang kita lanjut yang part 2 ini. Boleh diklik part 2 ini yang di bawah. Nah, ini nih seru. Ini soal paling serunya nih. Berapa nih kira-kira Salma? Hmm. Nah, Berapa Salma? Ingat kata kuncinya apa? paham. Nih, kakak kasih kata kunci ya. Yulan, berapa? 3 tahun lebih tua dari Ayu. Tapi, Tapi 4 tahun lebih muda dari Kandar. oke sekarang kakak tanya, Kander sama Yulan itu bedanya berapa tahun? Bedanya 1 tahun. Eh, Yakin? Ingat kalimat keduanya apa? Tapi, tapi 4 tahun lebih muda dari Kandar. oke berarti kalau lebih muda, bedanya berapa tahun? Bedanya Hmm, 4. 4. Yes, betul. Berarti lebih tua siapa? Kandar. Oke, sekarang kita dapat informasi nih, lebih tua Kander ya, dibanding dengan Yu. Yulan. Oke, nah selisihnya tadi berapa tahun? 4 sama 3. 4. Betul. Nah sekarang kakak mau nanya nih, Yulan sama Ayu, selisihnya berapa tahun? 3. 3. Lebih tua siapa? Lebih tua. Yulan. Lebih tua Yulan. Nah sekarang Yulannya kakak hapus nih. Sekarang Kander sama Ayu, bedanya berapa tahun? Yakin sama jawabannya? Yakin. Oke, boleh di checklist? Yes, betul. Kenapa tadi jawabannya? Hmm? Lebih tua 7 tahun. Coba boleh. Karena Hah? Karena, karena bedanya umur Yulan sama Kender, terus hmm, bedanya umur Ayu sama Yulan yes, ditambah. betul. Jadi kita kita bayangin, kita imajinasiin, Salma. Kalau misalnya kita ngerjain soal kayak gini, kita harus pakai gambaran. Tuh, jadi jangan langsung dihitung dari jumlah aja, tapi benar-benar dipahamin. Terus Salma bayangin nih di otak Salma. Misalnya ada si Ayu dan si Yulan, bedanya berapa tahun? Terus ke Kander berapa tahun? Kayak gitu. Oke, kita lanjut kerjain soal nomor 10. Nah, tolong dijawab ya. Yakin ada 4. Yakin? Bener nih, nggak mau ganti jawaban nih. Nggak tahu deh. Oke, yakin ya ada 4 ya berarti ya. Iya. Oke, kalau udah yakin, boleh di checklist.
Wah, salah. Apa nih kira-kira yang salah nih, Salma? Apa ya? Nih, kakak kasih clue ya. Ini satu segitiga ya. Ya, Yang ini dua, dua, yang ini tiga, oke. Yang ini, empat. oke. Nah, kira-kira ada satu segitiga lagi nggak setelah itu? Ada Yang mana? ini. Yang mana? Yang dari sini ke sini. Sampai situ aja yakin? Sampai sini deh. Sampai situ, yakin? Yakinin aja. Oke, harus yakin dong. Nah, berarti ada berapa? Ada lima. Ada lima. Oke, boleh dijawab. Oke, diklik. Yes, bener. Jadi kita harus lihat pelan-pelan nih Salma. Segitiganya ada berapa? Jangan gak usah buru-buru, santai aja. Kita pelan-pelan ngerjainnya. Yang penting kerjaannya itu kita bener-bener paham. Jangan sampai kita ngerjain soal tapi nggak paham nih maksudnya itu seperti apa. Nah, sekarang boleh yang nomor dua nih. Oke, coba ingat kata kuncinya. Kata kuncinya di mana? Kalau kita mau ngerjain matematika. Apa namanya pelan-pelan? Hmm, pelan-pelan dan diruntut. Jadi jangan dilompat-lompat. Nih kakak kasih clue ya. Pilih sebuah Di sebuah persamaan dengan penjumlahan dan oke cari kalau dan apa? nilai yang tidak diketahui. Oke, berarti kalau penjumlahan, penjumlahan itu berarti apa? Kayak tambah, kurang, bagi, kali. Ini misalnya, Salma, Suaranya hilang. halo, kedengeran? Halo? Ada Hah? ya. Kedengeran ya? Oke. Iya. Nah, misalnya nih, Salma, tolong jumlahin nih uangnya ada berapa? Ini ada 100.000, ada 100.000. Salma jumlahin jadi berapa? Jadi 200.000. Oke, nah berarti sekarang kebalikannya dari penjumlahan berarti apa? Enggak, Hmm. Kan tadi kan kalau dijumlah 100.000 tambah 100.000, 200 ya. Kebalikannya berarti, enggak tahu. nah 100.000 kan kalau jumlah itu ditambah. Berarti lawannya ditambah. Dikurang. Nah, berarti di sini coba pahamin lagi kalimatnya. Pilih. Pilih sebuah persamaan Mm-mm. dengan jumlah dan cari nilai yang tidak diketahui. Oke, berarti kalau misalnya kita hanya memilih persamaan dengan penjumlahan, kalau yang minus-minus ini kita perlu hitung nggak? Enggak perlu. Nggak perlu. Berarti fokusnya? Ke yang pertambahan. Oke, nah coba Salma jawab berapa? Berapa Salma? Halo? Ya. Suaranya kecil banget Salma. Hmm. Oh, oke. Udah yakin belum sama jawabannya? Kalau jaringannya putus-putus.
Eh, udah yakin. Udah yakin ya? Yaudah, boleh di checklist. Yes, bener. Oke, good, Salma. Nih, kakak kasih roket dulu nih, biar semangat nih. Oke. Nah, sebenarnya Salma nih bisa kakak lihat ngerjainnya ya. Bisa. Memahaminya juga bisa. Cuman mungkin keburu-buru aja buat ngerjainnya. Kedengeran nggak suara kakak? Kedengeran. Jadi ngerjainnya santai aja Salma. Anggap aja kita itu lagi main game. Gak usah pedulin ada kakak di sini. Gak usah pedulin ada yang nonton. Jadi Salma fokus aja sama kalimat dari matematikanya. Ya, Gitu. Soalnya kalau Salma udah fokus nih, kakak lihat sebenarnya Salma cepet banget ngerjainnya. Cuman karena mungkin Salma terbiasa kalau ngerjain matematika itu ada waktunya ya. Jadi kayak iya, diburu-buru Salma ya. iya, Oke, nggak usah buru-buru santai aja. Yang penting kan paham. Oke? iya. Oke, Salma gimana nih? Ngerasain ngerjain soal matematika ini lebih menyenangkan ini apa di sekolah? Eh, tergantung soalnya. Tergantung soalnya. Tapi lebih senang belajar kayak gini atau belajar kayak di sekolah? Dua-duanya juga seru. Dua-duanya seru ya. Iya. Oke, tapi pemahamannya gimana Salma? Lebih paham cara kayak gini apa di sekolah? Yang ini. Ini ya. Kalau misalnya Iya. nanti kita belajar di kelas lanjutan nih Salma, tipe soalnya kayak gini. Salma tertarik nggak? Cara Hmm, pemahamannya juga kayak gini, pelan-pelan sampai Salma paham. lumayan tertarik. Main tertarik ya? Berarti udah Iya, siap ya kalau ke kelas lanjutan ya? iya. Oke. Dari Ayah gimana Ayah ngelihat Salma tadi ngerjain soalnya? Nggak tahu. Mana ayahnya? Ayahnya lagi nelpon dulu. Oh, lagi nelpon dulu. Oke. Iya. Halo Ayah? Ya, halo. Heeh. Ya, Gimana Ayah ngelihat mohon maaf Salma ngerjain tadi ya. soalnya nih? Oh ya nggak Ya, apa-apa ya. Halo? ya. Hmm? Gimana Ayah ngelihat tadi Salma ngerjain soalnya? Suaranya kurang jelas ya. Suara saya apa gimana ya? Ya, ya suara kedengarannya. Coba Oke. sebentar. Kalau sekarang udah jelas belum Ayah? Ya, ya. Oke. Gimana Tadi tadi? gimana Ayah? Ngelihat Salma ngerjain soalnya gimana ya menurut Ayah? Kelihatannya dia mulai terlihat tertarik Hmm. dari mulai yang soal yang mudah, terus bertambah dengan beban soal yang semakin meningkat. Hmm. Eh, jadi ada terlihat inilah apa tantangannya ya. Iya, Dan memang betul Ayah. itu sebuah tantangan yang harus sebetulnya sih harusnya kelas 6 itu harus sudah bisa sebetulnya sudah bisa memahami Hmm. eh, apa kata kunci dari sebuah soal gitu persoalan. Iya. Tapi nggak apa-apa dengan seperti ini sudah mulai belajar memahami lah. Ada masukan-masukan dari Kak Gun. Karena kalau Hmm. kalau diajarin orang tua biasanya agak agak susah. Iya. Oke. Jadi kalau di kita itu memang konsepnya lebih ke memahami dan logika ya. Karena soal Mm-mm. Olimpiade juga seperti ini. Jadi ini adalah salah satu contoh soal Olimpiade ya. Jadi lebih Mm-mm. ke pemahaman dan logika. Jadi kalau Ya, pemahaman dan logika seperti yang tadi kakak bilang ya, belajar matematikanya itu akan lebih paham arahnya itu seperti apa ya, dibanding hanya menghafal. Dan nanti akan sangat berguna kepada cara berpikirnya. Seperti itu ya. ya. Oke. Nah sekarang boleh di stop share screen dulu. Kakak mau memperkenalkan Algonova itu seperti apa? Gimana? Di stop share screen-nya, Salma, yang merah.
yang dibagikan di stop share. Ya, gimana? Stop screen. Iya. Stop screen. Stop screen caranya di sini. Ih, Nih, stop share. Klik. Ah, gitu. Ya, iya. oke. Oke, good. Terima kasih Salma ya. Nih, kakak mau Udah bagikan kedengeran. dulu. Oke. Udah kelihatan belum layarnya? Udah. Oke. Nah, jadi Algonova ini adalah sekolah keterampilan internasional untuk Nyala anak-anak. terus. Kita itu mulai dari IT, matematika, dan desain juga. Nah, kita itu fokusnya ya buat mengarahkan anak ini penggunaan gadgetnya agar lebih produktif. Jadi nggak sekedar main game, tapi bisa menciptakan hal yang bermanfaat. Dan yang paling penting itu bisa mengembangkan pola pikir logis. Seperti itu. Nah, tadi kan kata Salma, Salma itu suka main game ya? Pengen kan Iya. punya karakter game sendiri? Ini kakak tunjukin nih. Skill murid dari Algonova itu seperti apa. Nah, ini adalah salah satu game buatan dari murid Algonova nih, Salma. Ini menggunakan Scratch. Scratch itu kayak menyusun suatu balok gitu. Jadi bukan programmer yang kayak teks, tapi dia kayak nyusun suatu balok. Ini dia masih umur 10 tahun udah bisa bikin game yang seperti ini nih. Kalau Salma pribadi, kalau misalnya nanti bisa bikin game, Salma pengen bikin game seperti apa? Apa ya? Yang bisa ngehias-hias gitu. Oh, yang bisa ngehias-ngias. Kayak Iya. ini ya, kayak ngehias ruangan gitu, suka ya? Iya. Oh, oke, oke, oke. Tapi kalau animasi suka nggak Salma? Lumayan. Animasi juga. Oke, nih kakak tunjukin nih. Nah, ini salah satu animasi bikinan murid dari Algonova nih. Umurnya baru 8 tahun nih sama. Tapi udah bisa bikin animasi yang kayak gini nih. Dia konsepnya kucing melawan monster kayak Pokemon. Nah, ini. Jadi dia ada ceritanya Salma. Nih, ini kucingnya, ini Pokemonnya nih. Gimana menurut Salma keren nggak hasil Iya, karyanya? lumayan. Keren. Salma mau nggak bikin yang lebih keren dari ini Salma? Pengen. Pengen ya? Iya. Oke. Nah, kalau untuk yang gambar, yang tadi kayak Salma sukanya hias-hias ya. Iya. Nah, di sini ada salah satu murid Algonova juga, dia bisa mendesain ruangan nih Salma. Ini umurnya masih 11 tahun nih, pantaran sama Salma nih. Hmm. Jadi dia mendesain ruangan nih, terutama yang ini nih. Tuh. Dia mulai dari warnanya. Warnanya gimana? Warnanya Warna, bagus. bawaannya tenang ya. Salma kalau punya kamar kayak gini, bawaannya pengen rebahan terus apa enggak? Iya, pengen rebahan terus. Kelihatan nyaman banget ya. Iya. Oke. Nah, ini salah satu murid dari Algonova nih Salma. Umurnya masih 11 tahun nih. Mungkin nanti kalau Salma temenan sama dia bisa saling ini ya, Hmm. share mau ngedesain yang seperti apa ya. Iya. Oke. Nah, nih kalau untuk Algonovanya sendiri, itu saat ini sudah ada di 97 negara dan di dunia internasional ini sudah berjalan di 8 tahun. Dan lulusannya sudah ada sebanyak 1.100.000 siswa. Kantor pusat kita itu ada di Dubai. Salma tahu nggak Dubai itu di mana? Eh, Kurang ngerti. Oh ya, adanya di Uni Emirat Arab. Jadi nanti teman Salma banyak nih. Ada yang di Eropa, ada yang di Asia. Jadi berbagai macam nih nanti Salma bisa saling share-share. Seru nggak punya teman dari luar negeri? Iya. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa sih harus belajar di Algonova? Karena memang kurikulum kita ini dikembangkan oleh tim pendidik profesional dan psikolog. Jadi benar-benar disesuaikan dengan anak seusianya ya.
Kayak Salma umur 11 tahun, ya tingkat kesulitannya itu memang disesuaikan untuk anak usia 11 tahun. Jadi tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu mudah. Kalau misalnya tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah, itu belajarnya akan jadi lebih menyenangkan. Bener nggak Salma? Kalau Salma dikasih soal yang terlalu sulit nih, Salma males nggak ngerjainnya? Males. Tertarik nggak buat lanjut? Enggak. Nggak kan? Tapi kalau misalnya soalnya pas nih, Salma ngelihatnya, oh kayaknya aku masih bisa ngerjain. Terus dikasih pemahaman yang akhirnya Salma ngerti. Salma seneng nggak ngerjain? Tenang. Oke, nah metode kita itu kayak sedang bermain. Jadi pendekatannya itu permainan, bukan seperti sedang belajar. Tadi Salma walaupun ngerjain soal, tapi lebih kayak belajar apa kayak ditantang permainan? Kayak ditantang permainan. Oke. Nah, kalau untuk platformnya, nanti kita itu 3 in 1. Jadi, Salma itu nanti kalau belajar, itu di satu platform full online. Jadi, Salma nggak perlu lagi nih beli-beli buku, buka-buka buku, atau beli peralatan-peralatan kayak pulpen dan lain-lain. Jadi, Salma tinggal buka platformnya aja. Tadi ngerasanya websitenya itu mudah nggak, Salma? Iya. Apa rumit? Agak rumit. Agak rumit. Cuman tadi yang dibacaan atas-atasnya doang ya. Kalau yang di bawah-bawahnya pas Salma ngerjain, rumit apa susah? Rumit apa mudah? Lumayan mudah. Oke. Nah, ini untuk jalur pendidikannya. Kalau Salma saat ini kan umurnya 12 tahun ya. Oh, berarti jalur pendidikannya itu ada di Mathmaster. Nah, nanti Mathmaster belajar apa aja? Mathmaster ini nanti akan belajar aritmatika dan juga geometri tingkat lanjut, beserta soal olimpiade. Jadi nanti Salma akan banyak belajar soal olimpiade. Nah, soal olimpiade itu lebih banyak ke menghitung. Salma pernah dengar O2SN nggak? Pernah. Pernah. Penasaran nggak? Pengen ikut nggak? Iya. Penasaran pengen ya? Oke, Iya. nanti kalau Salma belajar di Algonova, kita akan lebih banyak belajar soal Olimpiade. Nah, dan juga untuk jalur pendidikannya, selain daripada math, kita juga ada desain nih, yang tadi kakak tunjukin Salma, yang interior design. Gimana tadi? Kamu ngeliat interior desainnya seneng nggak? Nah. Yang kamarnya nyaman ya, pengen rebahan terus bawaannya ya, kalau di kamar kayak gitu ya. Oke, dan juga di sini ada visual programming. Visual programming itu yang tadi, yang animasi kucing versus Pokemon, sama bisa membuat game. Gamenya itu yang tadi Geometry Dash, tapi nanti Salma bisa berkreasi membuat game Salma sendiri. Mungkin nanti Salma pengen bikin game ngehias rumah atau mungkin menghias taman. Nah, itu Salma bisa kreasiin sendiri. Seperti itu. Kalau kakak pribadi sih lebih merekomendasikan di Math-nya sama di visual programming. Visual programming itu yang tadi membuat animasi kucing dan juga game. Tapi Salma pribadi lebih suka mana? Lebih suka yang membuat animasi dan game, apa yang mendesain ruangan? Kayaknya animasi deh. Animasi. Kayaknya seru ya bikin animasi sendiri ya. Iya. Oke. Gimana ayah kalau ayah ngelihatnya? Hmm. Ah, kalau samanya, kalau kita sih mengikuti anaknya aja. Kalau misalkan sukanya ke animasi game, Hmm? ya itu berarti kan memang minatnya dia. Iya. Berarti dia kalau berminat ke situ berarti ada kemauan dan kemampuan anaknya gitu. Oke. Nah, jadi kalau untuk materi animasi dan juga math lanjutan seperti Olimpiade itu adanya di kelas lanjutan ayah. Kalau tadi itu kan hanya pengenalan ya, pengenalan Ya, kemampuannya Salma itu seperti apa. Kalau Salmanya gimana tadi? Udah antusias belum nih buat ikut kelas lanjutannya? nanti kita diskusikan dulu dengan anaknya, dengan ibunya juga. Oke. Tapi kalau Salmanya pribadi gimana Salma? Seneng nggak? Pengen nggak langsung ke kelas Pengen. lanjutannya? Pengen ya? Oke. Nah ini proyek dari siswa kita nih di Algonova. Ini kalau yang desain nih tadi. Yang desain itu yang tadi kakak tunjukin sama Salma. Dia itu mendesain rumah. Dan juga ini yang game nih. Ini tadi yang game.
Nah, Salma, Salma pengen nggak Salma? Suatu saat Salma jadi guru, cuman pakai laptop doang, kerjanya dari rumah, tapi bisa punya penghasilan dua digit itu di atas 10 juta. Pengen nggak suatu saat? Pengen, pengen. Pengen ya. Nanti mungkin bisa umrohin ayahnya atau umrohin ibunya ya. Ya, Ini Oke, amin. Mudah-mudahan ya. Nah, ini salah satu siswa-siswa berprestasi yang ada di Algonova nih, Ayah dan Salma. Ini namanya Prince. Prince ini ikut kelas Algonova dari umur 9 tahun. Nah, dia menang National Coding Competition. Juara satu, dapat hadiah uang tunai, dan juga berhasil mengumrohkan kedua orang tuanya. Mantep nggak? bagus. Nah, jadi di Algonova itu kita ada kelas internal, kelas kompetisi internal, nasional, dan juga internasional. Jadi kalau internal itu sesama murid Algonova, nanti juga Salma direkomendasikan untuk berkompetisi di tingkat nasional. Tertarik nggak buat ikut berkompetisi di tingkat nasional Salma? Lumayan tertarik. Oke, pengen ya berprestasi Salma ya. Ya, Oke, nah ini sebagai tambahan, kalau kakak mau nanya nih sama Salma, Salma lebih suka belajar sendiri atau belajar bareng teman? hmm? Salma lebih suka belajar sendiri atau belajar bareng teman? Belajar bareng teman. Belajar bareng teman. Iya, Oke. Kalau ayah gimana ayah? Pengennya Salma belajar sendiri apa belajar bareng teman? sebetulnya sendiri atau bareng teman buat saya sih tidak masalah. Oh, nggak Yang penting masalah jangan ya. sampai kalau dengan teman jangan sampai banyak mainnya, nggak belajarnya. Oh Kadang gitu, anak kan oke. begitu, ada temennya nanti malah banyakannya ngobrol. Oh iya, betul lah ya. Gitu. Nah, tapi Yang mana karena aja kelas, Hah? Gimana ya? yang penting mau sendiri mau ada temen yang penting Hmm. bisa fokus belajar gitu aja. Oh gitu. Oke, siap ayah. Nah, jadi kalau untuk di kelas kita ini sebenarnya kan full online ayah ya. Jadi kalau untuk Mm-mm. belajarnya udah pasti termonitor ayah. Cuman Ya. kalau untuk yang sosial medianya tadi tuh yang kakak kasih contoh, itu Mhm. di luar daripada pembelajaran. Jadi kalau misalnya nanti setelah pembelajaran, Salma mau praktekin, mau sharing sama temen-temen, itu bisa. Jadi di luar pembelajaran, kita arahkan ke komunitas yang positif, ayah. Hmm. Seperti itu, yang saling berkarya satu Tuh. sama lain. Nah, kalau untuk kelasnya itu diadakan seminggu sekali nanti, ayah. Mhm. Kalau untuk kelas yang grup. Kalau untuk yang private, kita bisa request. Mau berapa Ya. kali dalam satu minggu. Seperti itu. Sampai sini mungkin mau ada yang ditanyakan dulu ya? Atau Salma? Eh, Kalau ini kan tadi saya belum tahu ininya ya secara jelas karena tadi langsung ikut Zoom saja. Hmm, Barangkali kalau ada semacam apa hmm. alamat website yang bisa saya pelajari dulu itu bisa di-share Alamat website ya? ya penjelasan tentang program ini gitu. Hmm, oke, ayah. Tapi kalau kakak boleh tahu yang belum jelas di bagian mana ya untuk program? Saya kan belum tahu kalau misalkan penawaran nanti program ini seperti apa. Hmm, Pembelajarannya kan ini saya baru lihat di sini. Pembelajaran diadakan seminggu sekali itu bagaimana, kemudian ada yang per grup, ada individu, apakah hmm, itu bagaimananya tuh hmm. Oke, berarti lebih ke pembelajaran itu prosesnya seperti apa? Begitu ayah ya? ya pembelajaran seperti apa, kemudian dan lain-lainnya lah, termasuk barangkali pembiayaan dan yang lainnya. Oke, mungkin boleh nanti sekalian kakak izin jelaskan semua, ayah boleh ya? Ya, boleh, boleh. Nah, ini contoh sertifikatnya nih, Salma. Jadi nanti Salma akan dapat satu sertifikat internasional yang ditandatangani langsung oleh CEO kita dari Dubai, gitu.
Nah, ini salah satu contoh anak juga nih, Ayah, di Algonova. Ini orang tuanya pengen banget anaknya itu belajar coding ya waktu itu. Tapi anaknya bener-bener nggak tertarik, Ayah. Sampai suatu Hmm. saat dia ikut satu kelas, dua kelas. Makin lama dia makin tertarik, bahkan sampai lagi sakit pun dia tetap semangat buat ikut kelasnya ya. Hmm. Seperti itu. Nah, kalau untuk reputasi kita di Trustpilot ini rating kita 4,7. Ini Trustpilot ini adalah rating untuk platform di dunia ya. Jadi reputasi dan kredibilitasnya sudah sangat jelas saya. Hmm. Nah, ini sebagai informasi tambahan ya. Di tahun ajaran baru ini nanti sudah akan masuk pendidikan coding dan juga AI ke sekolah formal ya. Jadi nanti Hmm. kalau Salma belajar coding dan AI lebih dulu, terutama codingnya tadi ya, Salma kan tertarik. Mungkin nanti Salma akan 5 langkah di depan teman-teman Salma nih. Teman-teman Salma masih bingung belajar programming itu harus mulai dari mana, bikin animasi mulai dari mana. Tapi Salma udah sampai bisa bikin animasi yang bagus. Seru nggak kalau teman-teman Salma baru pada mau nyoba gambar Salma tapi udah bisa bikin gambar yang bagus. Iya, Seru ya. seru. Oke, oke sampai sini Ayah. Nah, kita ada beberapa tipe kelas seperti yang tadi kakak jelaskan. Hmm. Ada private dan juga ada grup. Nah, grup itu kebagi dua ya. Ada yang premium itu 4 siswa dalam satu kelas. Kalau untuk grup 7 sampai 10 siswa dalam satu kelas. Kelasnya itu diadakan seminggu sekali, Ayah. Durasinya itu Hmm. 90 menit per sesi. Jadi kalau Hmm. yang grup ini 90 menit per minggu, Ayah. Nah, dan juga nanti Ayah akan mendapatkan laporan pembelajarannya setiap 2 minggu sekali, Ayah. Semi monthly report. Jadi Ayah pasti pengen tahu ya, Salma ini belajarnya sudah sampai Hmm. mana. Belajarnya bener Iya. apa enggak nih? Apa cuman Hmm. main-main aja? Nanti akan ada Iya. reportnya, Ayah. Jadi tenang aja. Kalau kakak pribadi, tadi kakak lebih merekomendasikan untuk ikut kelas yang matematika dan juga untuk ikut kelas yang visual programming, Ayah. Untuk Hmm. belajar animasi dan codingnya. Seperti itu. Karena kan backgroundnya Sal- Salma ini juga sebenarnya matematikanya bagus, cuman kurang percaya diri aja, Ayah ya tadi ya. Hmm. Dan juga selain daripada belajar hard skill, Ayah, di Algonova ini kita juga akan belajar yang namanya soft skill. Jadi nanti kemampuan percaya dirinya, cara berbicaranya, itu juga akan dilatih di dalam kelas saya. Jadi selain daripada kita belajar skill, hard skillnya aja nih, yaitu logika, kreatif, tapi kita juga akan belajar percaya diri dan juga public speaking. Jadi banyak sekali benefit yang akan didapatkan oleh Salma. Seperti itu, Ayah. Oke. Kalau Ayah pribadi berarti lebih prefer kelas yang mana ya? Sepertinya, bentar saya lihat. Ah, sepertinya lebih banyak, lebih lebih enak banyak temennya, Heeh. sehingga bisa bisa saling berbagi atau melihat temennya, jadi bisa apa ada ingin mencontoh Jadi ada kalau semangatnya temennya ya? ya ada semangatnya. Kalau temennya udah bisa, Benar-benar. oh saya juga harus bisa seperti dia gitu. Ya, sebenarnya Kayak jadi gitu ada sih, pemicunya gitu, Ayah ya? pemicu betul. Ya, Terus ya. bisa latihan percaya dirinya karena banyak orang. Mm-mm. Benar-benar, Ayah. Tuh. Oke, berarti kita mau coba yang mana dulu, Ayah? Yang grup apa yang premium? Kalau grup kayaknya sih yang grup ya. Yang grup ya? Kalaupun Oke. kalaupun mau jadi nanti Mm-mm. kemungkinan grup. Oke, Ayah. Mungkin sebelum kita buka yang grup, apa mau dilihat jadwalnya juga ya? Biar mencocokkan sama kegiatannya Salma? Boleh. Boleh ya? Oke.
Nah, ini untuk yang grupnya ya. Jadi Salma ini jadi kalau dari ayah pribadi pengennya Salma ini belajar math dan coding aja apa kita mulai dari yang mana dulu ya? Biar kakak lihat jadwalnya. Ya, berarti dari math coding dulu ya. Oke. Nah, kalau yang math ini kita ada di hari Kamisnya ya. Jam 6 sore, terus juga ada di Hmm. hari Selasa jam 7 malam. Hmm. Dan juga ada di kalau dari ayah pribadi pengennya Salma di hari apa ya? Hari biasa atau hari libur? Mendingan hari biasa ya. Hari biasa. Hmm. Oke, ayah. Di jam berapa dan hari apa kira-kira ya? Enaknya yang Jumat malam nggak ada ya? Jumat malam. Jumat ada. Oh, ada ya. Ini di jam 7 malam, ayah. Oh, jam 7. Ah, betul. Gimana kalau di hari Jumat jam 7 malam? Bisa tuh Ya, ya. ya bisa ya. Bisa, Salma. Ya, ya nanti kalau udah positif lah, saya diskusi dulu sama istri dan lain-lainnya nanti. Artinya saya tidak bisa apa eh mengiyakan langsung di sini gitu. Ya, oke. Mungkin gini aja ya. Nanti kakak tunjukin dulu aja ya untuk harganya ya. Mm-mm. Tapi Mm-mm. kalau misalnya untuk diskusi, kira-kira bundanya gimana ya? Masih masih bangun nggak jam Belum tahu nih, sudah tidak ada di segitu? ruang tengah soalnya. Oke, mungkin nanti boleh diskusikan bareng ayah. Siapa tahu kakak juga bisa ngasih solusi. Ya, Oke, berarti ini di hari Jumat jam 7 malam ya ya untuk paling matnya ya. itu. Oke, kalau untuk yang codingnya ya, visual programmingnya mau di hari apa? Ini sekaligus dua atau satu-satu. Nah, kalau ini boleh satu-satu ayah. Cuman ini rekomendasi dari kakak aja ya. Mhm. Kalau mau lihat harganya dulu aja. Ya harganya dulu lah. Soalnya Oke. kita anaknya banyak banyak keperluannya. Oh iya ya, baik. Nah, ini sudah terlihat ayah. Nah, Kita mau buka yang grup dulu ya. ya yang grup. Oke. Ini ayah. Kalau yang grup untuk 40 pelajaran nanti akan dapat satu sertifikat internasional nih ayah. Ini berlaku seumur Mhm. hidup dan Mhm. juga nanti akan ada piagam penghargaan terbaik untuk lulusan terbaik di kelas ayah. Mhm. Beserta tadi dapat benefit punya teman internasional, sosial media internasional. Jadi bisa saling sharing antar negara dan juga bisa punya teman yang satu visi dan satu misi ya. Jadi saling Mhm. antusias dan saling share hal positif gitu. Ya. Dan juga punya pemahaman logika yang bagus. Seperti itu ayah. Dan juga ini untuk harganya kita lagi ada promo nih ayah dari 7,5 jadi 6,3 khusus untuk promo awal bulan ini ayah. Seperti itu. Gimana ya? Ya, ya nanti paling saya diskusikan dulu dengan istri ya. Oh ya baik. Mungkin kalau untuk Ya. pelajaran atau investasi masa depan buat Salma pasti harus didiskusikan Mhm. dulu ya. Apalagi punya beberapa Iya, kakak juga ya. iya. Oke, baik ayah. Iya, Tapi kalau katanya kan kakak, udah mau oke. Tapi kakaknya. kalau, Oh ya. gimana ya? Kakaknya udah mau apa? Ya, saya udah mau kuliah juga kan, lagi fokus itu. Oh iya, bener ayah. Oke. Tapi kalau Ya, kakak boleh tahu, berarti diskusi sama bundanya itu terkait tentang apa ya? gimana? Kalau untuk diskusi sama bundanya itu mau diskusi tentang apa ya? Ya, tentang pembiayaan, tentang ya dengan salmanya juga nanti. Oke.
Itu. Kalau Salma, Ya, halo, dengeran nggak Salma suara kakak? kedengeran. Salma, nih kan ayah pengen mengusahakan Salma nih, biar Salma nanti punya teman belajar yang bagus, punya teman-teman bahkan dari luar negeri, punya teman-teman yang sama-sama seru buat belajar bareng. Salma mau nggak komitmen di kelasnya, beneran belajar dan pengen membuktikan karya buat ayah sama bunda? Iya, mau. Oh ya, komitmen ya, bener ya? Iya, Oke, janji iya, ya. Mhm. iya. Oke, siap. Nah, ayah, kalau untuk Salmanya kan udah komitmen nih, ayah. Tadi kan diskusinya itu terkait pembiayaan ayah ya. Mhm. Oke. Nah, kita ini ayah lagi ada spesial promo kalau untuk pendaftaran langsung ayah. Mhm. Jadi kalau selama sesi Zoom berlangsung, kita akan ada diskon sebesar 30% ayah. Selama sesi Zoom berlangsung. Seperti itu. Jadi tadi promo awal bulan ditambah dengan promo selama sesi Zoom berlangsung. Dari harga 7,5 menjadi 5,2 juta saja ya. Mhm. Ya, paling nanti saya ingin diskusi dulu dengan istri ya. Hmm. Iya, belum bisa memutuskan langsung gitu. Oke. Tapi mungkin kalau mau diskusi ini kan harganya soalnya jauh banget ayah ya. Dari tujuh koma Mhm. lima ke 5,2. Mhm. Mungkin kakak bisa tungguin juga ya. Kalau mungkin mau diskusi dulu sama Bunda. Mhm. Soalnya sayang banget nih ayah kalau sesi Zoom-nya udah nggak berlangsung harganya jadi normal lagi nih ayah. Itu ya. Iya benar-benar jauh banget. Udah tidur. Udah tidur. Iya. Nggak apa-apa lah nanti dihubungi aja nanti. Hmm. Soalnya kalau lagi tidur pas bangun kan belum tahu nggak belum fokus lagi gitu istrinya. Oke, baik ayah. Karena mungkin ibu juga capek banget ya, bunda ya ayah ya. Iya, iya. Heeh. Oke, apa mungkin gini ayah, kakak punya solusi yang lebih menarik nih. Apa mungkin mau dicoba 10 pelajaran dulu ayah buat ngamanin kelasnya? Takutnya slot kelasnya penuh dan juga kalau sesi Zoom-nya sudah tidak berlangsung, ini harganya akan balik ke normal ayah. Sayang banget. Hmm. Apalagi tadi Salma itu kan antusiasnya udah baik, udah bagus ya. Mm-mm. Dan juga tadi udah komitmen ayah. Komitmen buat berkarya dan pengen ngebanggain orang tuanya nih. Eh, Nanti aja lah. Kalau saya memutuskan sendiri kan nanti Mm-mm. istri begini-begini nanti repot lagi. Oke. Iya, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Nanti aja ya nanti. Oke. Nah, tapi selain daripada itu ayah, selama sesi Zoom berlangsung, kita ada kita juga ada jaminan refund. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat ternyata pembelajaran ini tidak sesuai dengan yang ayah harapkan, Hmm. kita juga bisa refund pembiayaannya ya Hmm. setelah mengikuti satu modul seperti itu. Dan juga kita ada pembekuan kelas selama maksimal 3 bulan ayah. Kalau Hmm. misalnya nanti Salma itu ternyata mungkin ayahnya ada pindah dinas atau mungkin Salma pengen istirahat dulu, itu bisa dibekukan sampai 3 bulan untuk pembelajaran. Jadi selama sesi Zoom berlangsung, pertama ada di promo 30%. Ini sudah include dengan promo yang tadi ayah, yang awal bulan dan promo live Zoom, serta dapat jaminan refund ayah, jaminan refund dan juga pembekuan kelas ayah. Seperti itu. Jadi benar-benar banyak sekali benefit yang didapat ayah. Kalau misalnya selama sesi Zoom berlangsung ayah. Apalagi tadi Salmanya juga udah antusias banget ayah ya. Maksudnya Hmm. tiap bagian per bagian tuh dia paham gitu ngerjain Iya. matematikanya. Karena memang tujuan kita di sana ya. Hmm. Supaya benar-benar paham. Jangan sampai belajar itu cuman tahu
hafalan rumus saja, tapi benar-benar Iya, paham seperti itu. betul, betul. Makanya ini benefitnya banyak sekali ayah. Jadi kalau misalnya di luar dari sesi Zoom kan sayang banget ya, apalagi tadi kelasnya juga Hmm. udah ada dan Salmanya juga sudah komitmen. Tapi ada kontaknya kan ya? Kontaknya ada kan? Kontaknya? Iya. Oh ada Misalkan ya. ini kan itu tadi diusahakan dibangunin tapi Mhm. nggak bangun, kecapean mungkin. Maksud saya nanti kalau saya habis diskusi apa besok atau bagaimana nanti kan bisa call lagi. Oh iya. Tapi gini Iya. ayah, untuk sesi trial class ini kita cuma bisa satu kali ayah. Jadi Ah, kalau sudah pernah trial class itu sudah hmm, tidak bisa trial class lagi ayah. hmm. Ya nggak apa-apa lah. Tapi kan kalau ini kan bisa apa eh, nanya-nanya diskusi maksudnya tentang eh, keputusannya kan bisa kan. Oh iya, bener Ya. ayah. Apalagi kasihan banget ya tadi bundanya capek banget ya. Hmm. Lagi bener-bener pulas ya tidurnya ya. Ini lagi tadi dibangunin Salma juga Begitu ya. nggak bangun katanya. Oh gitu. Oke oke ayah. Iya. Baik ayah. Sebenarnya kakak paham juga ya ayah. Mungkin bundanya capek Mhm. dan juga mungkin kalau dibangunin agak kurang nyambung ya. Kalau nanti Iya, dijelasin ayah. iya, iya Oke. betul. Kan nggak leluasa juga saya ngejelasinnya. Iya Nanti. benar. Cuman kalau saran dari kakak ya, Mhm. karena kan memang pertama trial class ini cuman berlangsung satu kali ya. Terus Mhm. juga yang kedua tadi kakak ngelihat Salma ini sebenarnya bagus saya, cuman kurang Mhm. percaya diri aja kan. Dia kalau Iya, percaya diri iya, tuh bisa ngerjain soal dan iya. juga mau komitmen. Nah kalau Mhm. saran dari kakak ayah, mungkin Mhm. sebaiknya diamanin kelasnya dulu aja ya. Jadi ikut yang 10 Mhm. pelajaran. Nanti mungkin kalau mau untuk sisanya mungkin bisa lanjut sebelum kelasnya berlangsung. Seperti itu. Jadi yang penting diamanin dulu nih slot kelasnya dan juga selama sesi live Zoom-nya berlangsung ya. Apa mungkin kakak mau cek harganya dulu ya kalau ayah ngebolehin untuk Eh, 10 pelajaran? nanti aja lah sekalian saya diskusi dulu dengan istri ya. Hmm, Mhm. oke, Itu paling ya, ya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu ya? sementara cukup, Kak Gun. Oke, baik ayah. Iya. Ya sudah kalau gitu ayah nanti boleh kabarin kakak aja ya. Boleh Iya, by WhatsApp juga ya. ya. Nomornya kan udah ada ya. Iya betul ayah. Ya, ya. Dan juga Siap, nanti siap. mungkin kalau kakaknya mau sekalian ikut ayah kita juga ada tambahan kelas referral. Jadi nanti Mhm. Salma bisa dapat kelas gratis ayah. Kalau nanti kakaknya Mhm. mau sekalian ikut. Oh iya, iya. Yes. Ya. Sekalian nanti kita diskusikan. Oke, baik ayah. Ya. Baik. Berarti kalau 10 pelajaran dulu masih mau diskusi dulu ayah ya. Ya, diskusi dulu lah. Nanti Oke. kalau saya ngambil keputusan sendiri nggak enak gitu. Takutnya begini 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 ya. Gitu. Oke, oke. Ya, Sudah kalau gitu, baik. Terima kasih banyak ayah ya. ya sama-sama Kak Semoga Gun. sehat Ini selalu. ya sama-sama. Terima kasih banyak. Baik ayah. Semoga selamanya juga selalu berprestasi ayah ya. Amin, amin. Ya, terima Semoga sehat kasih. selalu sekeluarga. Amin. Ya udah ya. Kalau gitu kakak pamit undur diri dulu ya. Ya, Gimana? sama-sama. Sama-sama. Oke Terima ayah. kasih. Baik ayah. Mari ayah. Dan Salma, terima kasih Salma ya. Ya, mangga. Iya, Ya, Oke, mari. ya, mari. iya.